Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faisa Yusuf, NIM 702001119112. Di sini saya akan menjelaskan tentang Clostridium tetani atau tetanus. Ada 9 topik yang akan saya bahas. Yang pertama, definisi penyakit tetanus. Yang kedua, etiologi penyakit tetanus. Yang ketiga, epidemiologi penyakit tetanus. Yang keempat, patogenesis. Yang kelima, gambaran klinis penyakit tetanus. Yang keenam, diagnosis penyakit tetanus. Yang ketujuh, komplikasi penyakit tetanus. Yang kedelapan, faktor resiko penyakit tetanus. Dan yang terakhir adalah pencegahan penyakit tetanus. Pada pembahasan pertama yaitu definisi penyakit tetanus. Apa sih penyakit tetanus? Penyakit tetanus adalah penyakit infeksi yang ditandai oleh kekakuan dan kejang otot tanpa disertai gangguan kesadaran sebagai akibat dari toksin kuman Clostridium tetani. Selanjutnya adalah etiologi penyakit tetanus. Clostridium tetani adalah bakteri gram positif anaerob yang ditemukan di tanah dan kotoran binatang. Bakteri ini berbentuk batang dan memproduksi spora, memberikan gambaran klasik seperti stick drum meski tidak selalu terlihat. Spora ini bisa tahan beberapa bulan bahkan beberapa tahun. Pada yang bawah ini adalah Clostridium tetani dengan bentukan khas drumstick. Pada bagian bakteri yang berbentuk bulat tersebut spora dari Clostridium tetani yang dibentuk dengan pembesaran mikroskop 3000 kali. Selanjutnya, epidemiologi penyakit tetanus. Pada negara berkembang, penyakit tetanus masih merupakan masalah kesehatan publik yang sangat besar. Dilaporkan terdapat 1 juta kasus per tahun di seluruh dunia, dengan angka kejadian 18 per 100.000 penduduk per tahun, serta angka kematian 300.000 sampai 500.000 per tahun. Mortalitas dari penyakit tetanus melebihi 50% di negara berkembang, dengan penyebab kematian terbanyak karena mengalami kegagalan pernapasan akut. Angka mortalitas menurun karena perbaikan sarana intensif ICU dan ventilator. Membuktikan bahwa penelitian-penelitian dilakukan oleh ahli sangat berguna dalam efektivitas penanganan penyakit tetanus. Penelitian oleh Thwaites et al. Pada tahun 2006 mengemukakan bahwa case fatality rate CFR dari pasien tetanus berkisar antara 12-53%. Selanjutnya, patogenesis penyakit tetanus. Clostridium tetani dalam bentuk spora masuk ke tubuh melalui luka yang terkontaminasi dengan debu, tanah, tinja binatang, dan pupuk. Cara masuknya spora ini melalui luka yang terkontaminasi antara lain luka tusuk oleh besi, luka bakar, luka lecet, otitis media, infeksi gigi, ulkus kulit yang kronis, abortus, tali pusat, dan juga kadang-kadang luka tersebut hampir tak terlihat. Selanjutnya, gambaran klinis penyakit tetanus. Masa inkubasi tetanus umumnya antara 7-10 hari. Namun, dapat lebih singkat atau dapat lebih lama. Makin pendek masa inkubasi, makin jelek prognosisnya. Terdapat hubungan antara jarak tempat invasi tetani dengan susunan saraf pusat dan interval antara luka dan permulaan penyakit, di mana makin jauh tempat invasi, maka inkubasi makin panjang. Secara klinis, ada 4 macam tetanus. Yang pertama, tetanus lokal. Bentuk tetanus ini berupa nyeri. Pada gambar di atas adalah luka pada tangan yang terkena tetanus dan menyebabkan nyeri. Kekakuan otot-otot pada bagian proksimal dari tempat luka. Tetanus lokal adalah bentuk ringan dengan angka kematian 1%. Kadang-kadang bentuk ini dapat berkembang menjadi tetanus umum. Yang kedua adalah tetanus umum. Terjadinya bentuk ini berhubungan dengan jalan masuknya kuman. Biasanya dimulai dengan trismus dan risus sardonicus, lalu berproses ke spasme umum dan otis totonis. Dalam 24-42 jam
dari kekakuan otot menjadi menyeluruh sampai ke ekstremitas. Kekakuan otot rahang, terutama masseter, menyebabkan mulut sukar dibuka sehingga penyakit ini juga disebut lockjaw. Dengan gambar orang yang mengidap penyakit tetanus umum yang susah membuka rahang mulutnya. Yang ketiga, sepalik tetanus. Terjadinya bentuk ini bila luka mengenai daerah mata, kulit kepala, muka, telinga, atitis media kronis, dan jarang akibat tonsilektomi. Adapun contoh dari anak yang menderita sepalik tetanus pada bagian wajah. Selanjutnya adalah tetanus neonatal. Tetanus neonatal didefinisikan sebagai suatu penyakit yang terjadi pada anak yang memiliki kemampuan normal untuk menyusu dan nangis pada 2 hari pertama kehidupannya. Tetapi kehilangan kemampuan ini antara hari ke-3 sampai hari ke-28 serta menjadi kaku dan spasma. Adapun contoh anak bayi yang mengidap tetanus neonatal. Tubuhnya kaku karena terjangkit bakteri tetanus neonatal. Selanjutnya diagnosis penyakit tetanus. Diagnosis tetanus sudah cukup kuat hanya dengan berdasarkan anamnesis serta pemeriksaan fisik. Pemeriksaan kultur tetani pada luka hanya merupakan penunjang diagnosis. Adanya trismus atau risus sardonikos atau spasme otot yang nyeri serta biasanya didahului oleh riwayat trauma sudah cukup untuk menegakkan diagnosis. Diagnosis tetanus dapat membingungkan dan kelangsungan hidup tergantung pada kecepatan pengobatan dengan antitoksin dan perawatan suportif yang memadai. Selanjutnya adalah komplikasi penyakit tetanus. Yang pertama, komplikasi yang berbahaya dari tetanus adalah hambatan pada jalan nafas sehingga pada tetanus yang berat. Terkadang memerlukan bantuan ventilator. Sekitar kurang lebih 78% kematian tetanus disebabkan karena komplikasinya. Kejang yang berlangsung terus-menerus dapat mengakibatkan fraktur dari tulang spinal dan tulang panjang, serta rhabdomyolysis yang sering diikuti oleh gagal ginjal akut. Yang kedua, infeksi nosokomial umum sering terjadi karena rawat inap yang berkepanjangan. Infeksi sekunder termasuk sepsis dari kateter, pneumonia yang didapat di rumah sakit, dan ulcus decubitus. Emboli paru sangat bermasalah pada pengguna narkoba dan pasien usia lanjut. Aspirasi pneumonia merupakan komplikasi akhir yang umumnya dari tetanus. Ditemukan pada 50-70% dari kasus biopsi. Dan yang ketiga adalah salah satu komplikasi yang sulit ditangani adalah gangguan otonom karena pelepasan katekolamin yang tidak terkontrol. Gangguan otonom ini meliputi hipertensi dan takikardi yang kadang berubah menjadi hipotensi dan bradikardi. Selanjutnya adalah faktor resiko penyakit tetanus. Faktor resiko dari penyakit tetanus yang pertama, seseorang yang tidak menjalani infeksi tetanus dengan lengkap. Yang kedua, sistem imun yang lemah. Yang ketiga, benda asing yang menyebabkan luka, contohnya saat tertancap paku. Dan yang terakhir adalah luka yang tidak dibersihkan, sehingga bisa menyebabkan masuknya spora tetanus ke dalam tubuh. Dan yang pembahasan terakhir adalah pencegahan penyakit tetanus. Langkah utama untuk mencegah tetanus adalah dengan vaksinasi. Di negara kita, vaksin tetanus masuk ke dalam daftar imunisasi wajib pada anak. Imunisasi tetanus diberikan sebagai bagian dari vaksin DPT, yaitu difteri, pertusis, dan tetanus. Itulah tadi penjelasan saya mengenai tetanus. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.